Ya, oke, ini adalah kemungkinan apa yang terjadi pada manhwa Magic Emperor chapter 377 sampai dengan chapter 379. Nah, di chapter sebelumnya berakhir saat kemunculan Kunpeng, lalu ia pun berkata kepada Kilin, "Ia adalah anak pilihanku, jadi tolong hapuskan kebencianmu dan aku yakin anak ini akan bisa membantu kita di masa depan nanti." Tak lama kemudian, Zofan akhirnya terbangun. Ia bahkan kaget kenapa dirinya masih hidup. Dan kekagetannya semakin bertambah ketika ia melihat kaki Kilin kini telah benar-benar menyatu menjadi lengannya. Pada titik ini, sebenarnya Zofan masih belum mengetahui apa yang menimpa dirinya. Ia sangat yakin Kilin sangat membenci manusia, tapi bagaimana bisa tiba-tiba ia dilepaskan? Tapi inti dari semua itu adalah teknik pemurnian berhasil. Zofan merasa sangat senang. Ia bahkan merasakan kekuatan yang baru di tubuhnya. Saking kegirangannya, Zofan pun melompat dan ternyata lompatannya sangatlah tinggi. Tentu saja Zofan merasa sangat heran. Ia tidak menggunakan sayapnya karena sudah hancur, tapi bagaimana bisa ia melompat begitu tinggi? Hingga akhirnya Zofan pun sadar saat ini ia telah menerobos hingga ranah Tianshuan tingkat 3. Tidak hanya itu, jiwa naga Vena benar-benar telah menyatu dengan dirinya dan ia juga merasakan kekuatan aneh dari lengan Kilin. Dan pada saat ini Zofan bahkan yakin bisa menahan serangan Gu Santong dengan lengan barunya. Lalu masih ada satu hal lain yang dirasakan oleh Zofan. Bloody Baby miliknya telah tumbuh ke titik yang sangat menakjubkan. Zofan pun melepaskan Bloody Baby-nya dan itu berlari sangat cepat. Para penatua dari keluarga Luo bahkan tidak bisa mendeteksinya. Pertama, Qiu Yanhai dan juga Xie King. Mereka merasakan kehadiran tersebut tapi tidak bisa melihatnya. Keduanya nampak heran bagaimana bisa ada sesuatu yang tidak bisa ia rasakan dengan jelas. Hal tersebut juga dirasakan oleh 4 kurcaci. Tapi saat itu keempatnya sedang berkelahi satu sama lain. Walaupun awalnya mereka menjaga seperti Zofan, tapi hanya butuh waktu 15 menit bagi mereka untuk menjadi bosan. Dan saat Bloody Baby melewati mereka, tidak semua dari 4 kurcaci bisa merasakan kehadirannya. Hingga akhirnya suara Zofan pun terdengar. Seluruh penatua berkumpullah di hutan kabut. Dan tidak butuh waktu yang lama bagi keempat penatua berkumpul di hadapan Zofan. Tapi semuanya nampak terkejut. Lengan Zofan telah kembali. Dan yang lebih membuat mereka heran adalah tingkat kultivasinya telah naik 4 tingkat. Hanya dalam waktu 1 bulan. Jika dibandingkan dengan Huangpu Qiantian yang dulunya digadang-gadang sebagai jenius, tentunya Qiantian hanya terlihat sebagai pemula. Lalu Zofan pun mulai berbicara. Para penatua, sudah berapa lama aku mengasihkan diri? Dan seseorang pun menjawab 1 bulan. Mendengar jawaban tersebut, Zofan kembali menanggapinya. Tidak buruk, aku telah melihat pekerjaan kalian selama 1 bulan terakhir menggunakan makhluk iblisku. Mendengar perkataan Zofan, tiba-tiba Xiu King pun terkejut. Ia pun berkata, jadi makhluk yang hampir tidak terdeteksi itu adalah makhluk iblismu? Tentu saja itu membuat semua orang terkejut. Tapi Zofan menanggapinya dengan santai. Ya, begitulah. Tapi masih banyak trik yang bisa aku gunakan dan akan ku perlihatkan sekarang juga. Tapi sebelum itu, Zofan pun mulai memuji bagaimana perkembangan dan kinerja dari para penatua yang ia suruh untuk berjaga. Yang Chong tidak bisa mengenali atau mendeteksi Bloody Baby, tapi itu wajar karena kultivasinya masih berada di ranah Tianshuan. Dan penatua lainnya bekerja dengan baik. Hanya saja mata Zofan kali ini tertuju kepada 4 kurcaci. Mereka sama sekali tidak mendengarkan perkataan Zofan sebelumnya. Ya, yang dilakukan oleh keempatnya hanyalah bertengkar satu sama lain.
dan tidak menjaga dengan baik. Zovan berkata jika keempatnya akan mendapatkan hukuman. Mendengar hal tersebut, keempat kurcaci nampak pasrah, tapi mereka pun berkata, "Pelayan Zuo, baiklah, kami akan menerima hukumannya, tapi tolong selain menggunakan cacing darah." Keempatnya yakin Zovan tidak bisa menyakitinya kecuali menggunakan cacing darah. Mendengar hal tersebut, Zovan pun berkata, "Ya, baiklah, sekarang pilih apakah kalian ingin aku hajar dengan tangan kananku atau lengan kiriku." Dan keempatnya pun sepakat jika Zovan menggunakan lengan kiri. Dan saat itulah Zovan berkata, "Transformasi." Sontak lengan kiri Zovan berubah menjadi cakar naga, dan Zovan pun mengayunkannya, dan alhasil bam! Sebuah ledakan terjadi sampai beberapa mil. Seluruh penatua dibuat terkejut. Mereka sangat yakin bahkan jika mereka yang saat itu berada di ranah visi dewa menerima serangan tersebut, mereka pasti akan terbelah. Pada titik ini tidak hanya kultivasi Zovan yang meningkat, tapi kekuatannya juga menjadi tak terbayangkan. Tentu saja itu membuat keempat kurcaci menjadi gila. Mereka pun mulai berdiskusi satu sama lain, lalu pura-pura bertanya kepada Zovan, "Pelayan Zuo, kami sadar serangan cakar bumimu sangatlah kuat, tapi apakah kau bisa menggunakannya di kedua lenganmu?" Dan Zovan pun menjawab, "Tidak, hanya lengan kiri." Lalu keempat kurcaci kembali berdiskusi dan akhirnya kembali berkata, "Pelayan Zuo, sebelumnya bukankah kau berkata jika kami bisa memilih salah satu lengan, jika demikian kami memilih lengan kanan?" Mendengar hal tersebut, Zovan pun menanggapinya, "Betulkah itu? Tapi kurasa ini tidak akan berakhir dengan baik." Nah, saat itu salah satu dari empat kurcaci menganggap jika lengan kanan Zovan pasti akan lemah karena itu adalah lengan yang baru saja didapatkan oleh Zovan. Oleh sebab itulah ia yakin pukulannya tidak akan membuat mereka terluka. Dan dengan asumsi tersebut, keempatnya pun yakin untuk mengganti menjadi lengan kanan Zovan. Tapi tidak sampai di situ, keempatnya mulai berkelahi lagi karena mereka berdebat untuk memperoleh pujian dari satu sama lainnya setelah mengungkapkan ide untuk mengganti dari lengan kiri ke lengan kanan. Melihat perdebatan tersebut, para penatua bahkan dibuat bingung apakah mereka lupa kenapa pelayan Zuo memarahi ataupun menghukumnya. Begitu juga dengan Zovan, melihat dirinya diabaikan, ia pun berkata, "Baiklah, apakah kalian siap untuk menerima pukulanku?" Dan keempatnya pun menjawab, "Ya, pelayan Zuo, silakan, kami sudah siap." Dan saat itulah lengan Zovan kembali bertransformasi menjadi lengan kilin. Dan bam! Kekuatan penghancurnya bahkan lebih mengerikan dari cakar naga. Lengan Zovan berubah menjadi sangat besar. Para kurcaci bahkan menggigil melihat hal tersebut. Itu adalah sensasi yang familiar. Mereka pernah merasakan hal tersebut saat berurusan dengan Gu Santong. Keempatnya pun mulai menangis. Salah satu dari mereka berkata, "Pelayan Zuo, apakah itu bisa disebut dengan lengan? Tolong hajar kami dengan lengan kirimu saja." Setelah melihat kekuatan penghancur dari lengan kanan Zovan, keempatnya sepakat jika bahkan mereka yang berada pada ranah visi dewa tingkat 6 tidak akan bisa tahan untuk menerima satu serangan saja. Tapi tiba-tiba salah satu dari keempatnya pun berkata, "Pelayan Zuo, tidak bisakah kau menyerang kami menggunakan Bloody Babymu saja? Ingatlah perjuangan keras kami selama 5 tahun terakhir. Apakah kau ingin menyia-nyiakannya?" Mendengar tangisan dan juga rasa putus asa dari empat kurcaci, akhirnya Zovan pun melepaskan mereka. Dan ia pun berkata, "Baiklah, kali ini akan aku lepaskan. Tapi ingatlah, tidak ada kesempatan kedua. Jika kalian berulah lagi, maka akan kuratakan kepala kalian." Mendengar hal tersebut, keempatnya hanya bisa merasakan lega karena telah terhindar dari kematian. Lalu Zovan pun kembali
berkata, "Baiklah, sudah waktunya. Mari kita bergabung dengan anggota keluarga lainnya dan menuju ke Kaisaran." Saat ini Zovan sangat yakin tidak akan ada yang bisa mengalahkan kedua lengannya di Kekaisaran Tianyu. Di sisi lain, di ibu kota Kekaisaran, suasana nampak sangat ramai. Ini adalah pertama kalinya semenjak 1000 tahun terakhir Kekaisaran mengundang seluruh anggota keluarga di Kekaisaran Tianyu untuk menghadiri upacara. Para warga dan semua orang yakin pasti itu berkaitan dengan pengangkatan keluarga Luo menjadi anggota rumah ke-8. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Hanya dengan memenangkan debat esotik saja, keluarga Luo yang awalnya merupakan keluarga kelas 3 kini naik posisi menjadi keluarga bangsawan. Di sisi lainnya terlihat anak muda yang sedang berlarian dan seseorang pun mengejarnya. "Tuan muda, tolong tunggu. Kumohon jangan berkeliaran. Jika Anda sampai ketahuan, maka nyawaku akan menjadi taruhannya." Ya, ternyata pemuda yang dimaksud adalah salah satu anak dari Kaisar Yuan. Saat itu ia sedang dikurung dan tidak diperbolehkan untuk keluar ruangan. Tapi setelah mendengar kabar jika keluarga Luo akan diangkat untuk menjadi keluarga ke-8, ia sangat antusias untuk melihat hal tersebut. Tentu saja itu juga karena ia sangat penasaran dengan kekuatan baru yang akan memasuki jajaran rumah utama. Tapi tiba-tiba suasana hatinya berubah tak kala terdengar suara, "Putra mahkota telah tiba." Ya, itu adalah calon kaisar selanjutnya dan juga kakak tertua dari pemuda tersebut. Ia pun berkata, "Sial, aku harus bersembunyi. Jika kakak tahu aku ada di sini, pasti aku akan terkena hukuman." Dan dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi pada Manhua Magic Emperor chapter 377 sampai dengan chapter 379. Jadi 2 minggu ke depan kita akan melihat pelantikan keluarga Luo dan juga akhirnya seluruh kekuatan tempur keluarga Luo terungkap. Nah, bagi yang penasaran ingin mengetahui apa yang terjadi saat pelantikan, nanti link videonya akan Mimin sertakan di kolom komentar. Itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye bye.